Baik adik-adik, untuk pertemuan kedua ini kita masih membicarakan tentang fungsi ya. Sekarang kalau tadi kita membicarakan tentang nilai parameter default dan nama-nama argumennya. Sekarang kita akan membahas tentang fungsi infix ya. Dan nanti kalau sempat fungsi operator. Jadi anggota dari fungsi dan ekstensinya itu dengan parameter tunggal dapat dijadikan return sebagai fungsi infix. Jadi ini disebut ada fungsi infix di dalam Kotlin ya. Penulisannya juga sama nih ya. Penulisannya ciri khasnya ini infix fun gitu. Kalau fungsi kan hanya fun. Seperti ini fun ya. Terus ini nama fungsi. Kalau ini enggak infix fun ya. Lalu ya di sini namanya adalah times, yang mana times ini mengambil sifat atau mengambil properti dari integer, sehingga ekstensinya kelas integer. Jadi ini sebenarnya integer adalah kelas ya. Dan ekstensinya kalau biasanya kalau di Java itu namanya dulu baru dot, ekstensinya apa. Kalau di sini dibalik ya. Sama mirip ding, kalau di Java juga gini ya. Seperti add apa gitu ya. Jadi ini adalah extend dari suatu kelas namanya integer, yang mana nanti si times ini sebagai nama dari fungsi dapat mengambil properti apa ataupun sifat-sifat ataupun mungkin metode yang ada di kelas integer. Nah, di sini ya. Di sini in.times. Artinya times ini akan memiliki kemampuan atau properti dari integer. Kemudian kita lihat di sini ya yang menarik ya. Lihat di sini yang menarik yaitu bahwa argumennya itu adalah string. Lihat ini argumen dari fungsi ya. Ini yang menarik. Fungsinya itu mengambil sifat-sifat dari integer, tapi argumennya ataupun data yang akan diolah itu adalah string ya. Sini str namanya saja, nama dari argumennya ya, kayak tadi atas kan kita tadi udah bicara tentang nama penamaan argumen. Yang menjadi argumen ataupun parameternya di sini itu tipe datanya string ya, itu menariknya. Nah, itu ya. Kemudian nah di sini nilainya ya, nilainya itu di sini kita bisa mengambil nilai repeat. Repeat ini adalah bagian dari string ya. Ya, bagian dari string. Ya, repeat itu suatu metode ataupun pengolahan atau pengelolaan ya, katakan pengolahan atau manipulasi data dari string ya. Misalnya manipulasi data itu bisa, kalau string itu biasanya sub str, kemudian substring, ambil atau left atau right atau middle, biasanya itu mengambil atau memotong ya. Kalau str itu bisa memotong, trim itu memotong atau mengambil bagian-bagian dari karakter. Salah satunya bisa jadi adalah repeat ya. Di sini ada repeat itu mengulang gitu. Jadi nilainya di sini yang diambil adalah repeat ya, repeat. Jadi fungsi ini nanti isinya dia metodenya adalah merepeat itu mengulang ya, kalau di Indonesia kan mengulang. Jadi si str ini, argumen ini nanti akan diulang ya, diulang. Nah, ini dibuktikan dengan di sini langsung ya, dicetak gitu ya, dicetak print line. Apa yang dicetak yaitu kata-kata by
By ini kan string ya kan? String ya. By itu string, kata-kata by. Repeatnya berapa kali? 2. Do, two ya. Two times. Nah, di sini ya. Dia ngambil dari ini fungsi times tadi yang udah kita definisikan, dia menggunakan integer ya, times. Jadi times ini karena sudah bersifat integer, dia bisa dipakai di sini sebagai perhitungan berapa kalinya ya. Jadi berapa kalinya itu, jadi 2 kali ya, two times gitu ya. Sebenarnya ini kalau dikasih kata-kata misalnya misalnya ups misalnya ya, ups gitu, di sini juga ups, nggak masalah ya, bukan karena times itu memang, kalau times itu di dalam bahasa Inggris sekian kali bisa ya, tapi bukan itu, ini karena dia sudah ada fungsi integer di sini, sehingga dia nilainya jadi nilai integer ya, sehingga bisa diganti gitu ya. Oke, kita coba aja tetap times, ini times. Nanti kalau dijalankan hasilnya seperti ini. Nah ini by 2 kali ya dia, by 2 kali, cetak, repeat 2 kali. Kemudian selain itu ada lagi penggunaan to ya. To ini juga bagian dari infix. Tapi to ini adalah apa namanya? Sudah include di dalam library. Jadi kalau pemrograman itu ya, bahasa pemrograman itu biasanya mereka punya library atau pustaka yang isinya bisa kelas, bisa metode, fungsi. Nah, di sini to merupakan bagian dari pustaka atau library yang artinya memasangkan gitu, memasangkan. Nanti Ferry dan Katrina ini jadi pasangan seperti ini. Ferry dan Katrina. Ya. Ini ya print pair. Nanti dipisahkan dengan koma. Ferry dan Karina. Lalu ada infix. Infix fun string onto. Ya, ini kalau dibaca adalah fungsi infix sama. Dia itu ekstensinya string ya. Kebetulan tadi kan integer ini sekarang string. Kenapa dia pakai string? Karena dia akan menggunakan untuk ini sebagai penggabung ya, my pair. Printer my pair, maka nanti McLaren dan Lucas akan bergabung. Jadi dia mengambil ini ya. Pair this, other. Pair this, other. Jadi isi dari onto ini ya, onto yang benar string ini adalah memasangkan pair this, other. Ini pair ini juga sudah bawaan ya. Coba kita lihat ya. Misalnya kita ganti dengan huruf kecil pair ini. Harusnya nggak mau. Merah. Nah, merah. Karena dia nggak kenal. Di sini coba kita lihat unresolved reference ya. None of the following candidates applicable receiver type mismatch. Jadi ini pair ini sudah memang jadi sama seperti di sini tadi, repeat ya. Itu bagian dari string. Kenapa nggak ditambahin ini Pak di sini misalnya? Other dot, jadi kalau di sini kan str gitu misalkan. Tambah aja misalkan. Other. Nah, ini berarti
pair bukan bagian dari string ya. Pair itu bukan bagian dari string. Dia punya pustaka sendiri berarti ya. Kalau dia bagian dari string harusnya mau. Diketik itu harusnya mau. Kalau repeat memang bagian dari string ini. Ini kelihatan str titik repeat mau. Ya itu aja. Jadi ini samalah dengan to ya, dia punya pustaka atau library yang kita nggak tahu ya, karena banyak sekali library-nya. Itu to itu ikut fungsi apa atau metode yang mana. Demikian juga dengan pair ya. Tapi ini kita tinggal pakai saja memasangkannya pair this, other. Tapi nggak sembarang memasangkan. Di sini harus ada dijelaskan juga. Pertama dia harus string ya ekstensinya, kemudian di sini juga punya argumen string. Karena di sini nanti ada argumennya. Ya. Misal di sini kita buat satu variabel pair itu McLaren ya kan? Variabel McLaren, kemudian untuk Lukas. Untuk di sini sudah mengambil nilai pair ya. Coba kita lihat keterangan nomor 4. Here's your own implementation of to creatively called onto. Jadi onto itu sama saja dengan to di sini, tapi dengan jabaran yang lebih panjang, di mana dia harus menampilkan mendeklarasikan di sini ya, metode pair ya, metode pair atau memasangkan. Jadi untuk ini mengambil fungsi pairnya nih ya. Sehingga hasilnya begitu print my pair, hasilnya adalah kalau diklik ini, nah hasilnya adalah McLaren Lucas. Itu jadi satu dengan McLaren Lucas. Yang terakhir adalah fungsi yang menyatakan bahwa bagian dari kelas itu, containing class, bisa menjadi parameter pertama. Jadi di sini ada class person yang dibuat ya, class person ya, class person itu. Class person ini diisi dengan variabel like people, di mana dia menggunakan mutable list of person ya. Kemudian kelas ini juga mengambil fungsi like, yaitu menggunakan fungsi infix ya, like other titik 2 person ya, other titik 2 person like people dot add other. Jadi di sini dia ada fungsi like people dot add other itu. Jadi ini fungsi add ini untuk menambahkan orang-orangnya ya. Tapi kebetulan di sini kok tidak ada implementasinya ya, tidak ada implementasinya. Hanya saja di sini implementasinya file Sophia person, Sophia file Claudia person Claudia, Sophia like Claudia. Infix notasi also work of number function. Jadi like di sini diambil untuk menggabung menggabungkan ya. Fungsinya menambahkan ya ini like people. Jadi menambahkan add other. Jadi menambahkan antara karena ini bentuknya adalah mutable list of ya. Jadi menambahkan daftar ya gitu ya. Daftar pasangan lah bisa disebut ya. Sophia likes Claudia di sini. Bisa dilihat bahwa ada listnya, kemudian juga likes ini mengisinya adalah fungsi add, itu berarti menambah anggota ya, anggota dari table listnya. Oke ya.
Itu kira-kira untuk ini memang belum gitu jelas yang terakhir, tapi nggak apa-apa diterima aja dulu ya. Nanti di dalam contoh-contoh belakangan mungkin ada ya, jadi lebih jelas. Untuk fungsi pada infix ya. Lalu ada fungsi operator. Fungsi operator itu ini hampir mirip dengan infix ya. Hampir mirip. Ya, dia juga mengeluarkan keyword atau perintah operator fun. Jadi fungsi operator gitu ya. Dimana di sini dia menggunakan ekstensi juga pada times, dia ekstensinya integer. Kemudian di sini ada repeat karena dia pakai string sama, dan di sini yang berbeda adalah tidak times lagi yang muncul perintahnya, tapi 2 bintang B. Jadi di sini operator itu yang berfungsi. Kalau tadi infix, ini operatornya ya. Operatornya perkalian. Simbolnya apa ya? Simbolnya perkalian kalau dia itu repeat. Selain itu juga ada operator untuk mengambil ring ataupun jarak. Di sini kita menggunakan string lagi ekstensinya ya dari fungsinya. Kemudian nah di sini yang menariknya adalah kita mengambil tipe data dari dari argumennya, yaitu in ring. Ini adalah tipe datanya in ring. Lalu nilainya kita ambil adalah substring ring. Jadi substring ring. Sehingga nanti misalnya ada semacam ini ya, entry datanya seperti ini, ada variabel dengan tipe data string seperti ini ya, ini bisa kita ambil bagian tertentu dari ini. Karena apa? Karena tadi fungsinya adalah substring. Substring itu ngambil bagian tertentu dari ringnya ya. Ringnya kan dari ini kan ring ya. Ringnya dari 0 sampai 14. Jadi ya misalnya kita ngambil ini, sekarang kita jalankan ya. Ini dapatnya nanti kan always forgive tuh kalau dihitung 14 dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Kosong dihitung 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya. 14. Nah sekarang kalau saya ambil hanya 4. Array ya. 0, 1, 2, 3, 4. Jadi mulai dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Jadi semacam itu ya. Dia ngambil substring dari ringnya. Ringnya berapa? 0 sampai 4. Udah, ambil dari situ. Demikian ada ya untuk operator function. Misalnya masih ada satu lagi, yaitu var arg. Var arg ini ini lebih simpel sih sebenarnya, untuk menampilkan lebih dari satu isi ya. Jadi isi ini biar isinya itu bisa ditampilkan lebih dari satu ya. Caranya var arg-nya ditambahkan di sini pada bagian argumen. Jadi argumen misalnya tipenya string message, tapi kita tulis var arg sehingga nanti message-nya ini bisa banyak. Ada hello, halo, salut, hola kita tulis gitu. Tapi tentu saja di sini apa fungsinya di dalamnya itu print. Yang di print apa? M-nya adalah message ya. M in message, println. Jadi selama ada message itu ada berapa buah, dia bisa ngeprint semua. Jadi itu print all, hello, halo, salut, hola. Ini kalau kita klik, nah ini hello, halo, salut, hola. Ini karena print line, jadi bukan ya, print all ya. Print all itu seperti print line ya. Jadi dia setelah alinea baru. Ini ya yang bisa kami berikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.